Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Hari ini kita akan memulaikan ibadah dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan ada bersama kita. Hadirat Allah ada di tempat ini. Kita mau datang kepada Tuhan dan menyanyi pujian yang berkata, "Dia Yesus telah mati bagiku." Haleluya. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku.
kasih pengorbananmu bagi kami ya Bapa. Ya Yesus, Engkau telah mati bagi kami. Engkau sudah selamatkan kami Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, ya Yesus, kami boleh ada Tuhan. Dapat Tuhan memperingati kematian-Mu. Dan kami percaya hal ini memberikan satu semangat kembali bagi kami. Menghargai anugerah Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan dari kebinasaan dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami akan serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Seberapa kami umat-umat-Mu yang mendengar bahkan mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama kami. Sukacita ada bersama kami Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu, hadirat-Mu. Bahkan mau mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Kekuatan ilahi akan menjadi bahagian kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah dari awal sampai selesainya. Darah Yesus tetap membungkus kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah pada pagi yang indah ini mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan bersukacita di dalam Tuhan. Kita harus bersyukur lewat pengorbanan Yesus. Kita ada di dalam keselamatan. Kita harus menghargai korban Yesus. Itu sebabnya biarlah kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat. Oleh darah Yesus kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari kutuk, dari sakit penyakit, dan kita ada di dalam kemenangan. Kita menyanyi pujian yang berkata, sekarang telah tiba. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita
darah Yesus sudah mengalahkan si iblis. Kita ada di dalam kemenangan. Patut kita bersyukur, patut kita menghargai anugerah Tuhan. Lewat kuasa darah Yesus, setan sudah dikalahkan, sakit penyakit dihalaukan dalam hidup kita, umat-umatnya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita percaya Tuhan tolong lewat hambanya Bapak Priantoro yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Kuasa Tuhan pasti menyertai, hikmat Tuhan menyertai hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita menyanyi satu pujian, karena salibmu ku hidup. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus baik kami. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu
ajaib kuasa-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami siap untuk menerima, kami siap mendengar firman-Mu yang hidup itu. Tuhan tolong sucikan, kuduskan kami semua ya Bapa. Biar firman Allah akan pergi dengan penuh kekuatan kuasa Allah menjamah hati kami semua umat-Mu yang mendengar firman-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa khususnya bagi hamba-Mu Bapak Priantoro yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan mengurapi dia secara khusus dengan hikmat marifat surgawi. Biar kebenaran firman Allah akan meneguhkan, akan menguatkan, menghiburkan kami, memberikan semangat baru bagi kami ya Bapa. Sebab firman Allah adalah Yesus sendiri yang mampu menolong kami umat-umat-Mu di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Oh, tutup bungkus terus kami dengan darah Yesus. Dari awal sampai selesai firman Allah, kami percaya Tuhan yang bekerja dengan luar biasa, dengan keajaiban. Ada mujizat boleh terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan ada jalan keluar, yang bimbang pasti Tuhan tetapkan hati. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Halo, Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Gembala untuk saya boleh sharing tentang firman Tuhan. Pada kesempatan ini pada Jumat Agung, saya ingin sharing firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan pada saya, untuk saya boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Tema kita pada kali ini adalah berkat di balik ketaatan. Berkat di balik ketaatan. Dahulu kita akan melihat apa pengertian daripada taat itu. Taat ada 5 pengertian. Yang pertama, selalu menurut seperti perintah. Jadi apa yang diberitakan dilakukan. Kedua, melakukan tepat atau persis sesuai perintah. Misalnya di perintah ke utara, ya ke utara, tidak ke selatan, tidak ke timur, tidak ke barat. Kemudian yang ketiga, melakukan dengan tidak memandang sikon atau kondisi yang disuruh. Artinya kondisi, misalnya kita disuruh mengambil ini atau membawa itu, kita pura-pura alasan sakit atau apa, itu berarti bukan taat. Kalau misalnya agak-agak pusing, agak apa, mungkin kurang sehat sedikit, tetap melakukan apa yang diperintahkan, itu namanya taat. 4, melakukan dengan tidak menuntut upah, terutama dalam pelayanan. Tidak menuntut upah dari sesama manusia, tetapi upah kita yang melayani Tuhan adalah upah kita sudah disediakan di surga. Amin. 5, melakukan tanpa menunda waktu, artinya tidak mengulur waktu, dilakukan segera, ya. Itu pengertian dari taat. Contoh keteladanan taat dalam firman Tuhan dalam Alkitab bisa dilihat di utama Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Ini artinya perintah Tuhan kepada Abraham untuk keluar dari negerinya, yaitu tanah Haran, ke negeri yang sebenarnya tidak ia ketahui, karena Tuhan berkata akan dia tunjukkan kepada Abraham di kemudian hari. Namun Abraham taat dan tidak membantah sedikit pun. Kedua, Kejadian 22 ayat 2. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Inti kita ini adalah membawa Ishak untuk dikorbankan di tanah Moria. Seperti kita ketahui, Ishak adalah anak perjanjian satu-satunya. Abraham memperoleh anak ketika sudah lanjut umurnya, yaitu 100 tahun. Tuhan tidak berfirman Abraham akan mendapat anak lagi. Jadi Ishak inilah yang satu-satunya yang tentunya sangat dikasihi oleh Ishak. Walaupun demikian, Abraham tetap tegar dan taat walaupun Ishak menanyakan di mana domba yang akan dikorbankan. Karena ketika mereka berangkat naik gunung, Ishak hanya melihat ayahnya memikul kayu dan menggandeng dirinya. Namun dengan iman, Abraham menjawab, Tuhan yang akan menyediakan. Allah Jireh. Abraham yakin bahwa ia akan kembali turun dari tempat itu bersama-sama Ishak. Dan seperti diketahui sama bahwa pada saat yang tepat Tuhan yakin iman Abraham begitu taat padanya, dan Tuhan mengganti Ishak dengan domba yang sudah terikat di semak belukar. Abraham bisa saja menolak perintah Tuhan karena tidak logis. Secara manusia, bagaimana mungkin seorang ayah mengorbankan anak satu-satunya yang sangat dinanti-nantikan, dan itu anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian kita boleh melihat berkat yang diterima Abraham atas ketaatannya, yaitu Abraham walaupun sudah lanjut usia tetap diberkati. Artinya sampai tuanya Tuhan memberkati Abraham, dan Abraham diberi gelar bapak orang percaya atau beriman oleh Tuhan dan dibimbing oleh Tuhan sendiri, karena tidak ada manusia pada zaman itu yang mempunyai iman seperti Abraham. Kedua, yang ketiga, Keluaran 3 ayat 10. Kita melihat teladan ketaatan yang lain. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini adalah perintah daripada Tuhan kepada Nabi Musa untuk membawa seluruh umat Israel keluar dari tanah Mesir. Musa taat walaupun harus meninggalkan zona kenyamanan, di mana dia sudah nyaman, punya sebidang tanah, domba, ternak, dan keluarga, juga ladang, gandum, anggur, dan sebagainya. Tidak ada kekurangan satupun bagi dia, dan tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan semuanya itu. Namun Musa taat, meskipun bagi dia tidak masuk akal secara manusia. Musa tetap taat walaupun di perjalanan bangsa Israel bersungut-sungut ketika tiba di tepi Laut Berau, karena bangsa Israel takut mati oleh tentara Firaun yang mengejar. Sedikit jok, kalau mungkin kita ada di saat itu, mungkin kalau bangsa Israel terdiri dari berbagai macam bangsa seperti di Indonesia, mereka mungkin berkata demikian, menyesal setelah mengikuti Musa. Kalau di antara mereka ada yang dari suku dari Medan, mereka akan berkata, mungkin mereka yang bersungut seperti ini. Kalau aku tahu dari semula bakalan macam ini jadinya, tak ikutlah aku. Kalau orang Manado bilang gimana? Saya kira begini kalau orang Manado. Kalau orang so tahu dari awal begini jadinya,
tolong teiko pangana. Kalau Jawa gimana? Saumpamane aku weruh saka awale bakal ngene kedadiane, aku gak melok-melok. Kalau Madura gimana? Ya mungkin kalau ada situ ada orang muda mungkin dia begitu. Kalau tahu dari awal ini jadinya, saya tak ikut sampian. Gitu. Dan kalau di situ misalnya ada bangsa dari Cina, mungkin dia berkata demikian sungguh-sungguh seperti ini. Hanya kalau dari awal owe tahu, owe tidak ikut, owe mesti cari ada keluarga owe apa tidak di sana. Jangan sampai owe mati tak ada yang lihat. Nah, mungkin saudara akan tanya, kalau di Luwuk gimana? Orang Luwuk kalau kira-kira kalau di situ ada orang Luwuk gitu. Orang Luwuk kalau mungkin berkata begini, kalau saya orang tahu dari awal begini jadinya, orang tak ikut, itulah. Tapi walaupun bersungguh-sungguh, bahasa saya bersungguh-sungguh, Musa tetap taat. Kemudian yang keempat, teladan keempat, 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tembayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ketaatan janda di Sarfat akan berita Tuhan membawa berkat, di mana buli-buli tidak habis, bahkan dia bisa jual belikan untuk keperluan hidupnya di kemudian hari. Kelima, Yohanes 2 ayat 8. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Artinya pelayan pesta pada waktu itu taat dan tidak meragukan sedikit pun perintah dari Yesus untuk mengisi buli-buli dengan air dari sumur. Dan kita melihat mujizat yang terjadi, berkat yang terjadi, air berubah jadi anggur yang sangat lezat, bahkan biarkan sangat baik, lebih baik daripada anggur yang mula-mula diberikan untuk jadikan jamuan para tamu. Keenam, Yohanes 21 ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka melebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di sini Petrus taat pada perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah seharian menjala ikan tidak dapat, jikalaupun dia berada di tengah danau tetapi tidak dapat, di tengah laut dia tidak dapat ikan, tapi ketika sampai di pinggir Tuhan Yesus memerintahkan menebar jala, dia taat menebar jala, dan akhirnya apa yang terjadi? Petrus diberkati dengan ikan yang melimpah, bahkan sampai dia tidak menarik sendiri dan perlu bantuan daripada orang lain. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Di mana dunia sedang dihebohkan dengan pandemik virus corona 19. Apa sikap umat Tuhan agar dapat selamat dari ancaman virus itu? Ini berkaitan dengan ketaatan kita akan firman Tuhan. Karena dengan ada virus ini banyak muncul ketakutan, kekhawatiran yang muncul di mana besar, mengalahkan, bahkan mencegah, membatasi kita untuk dekat dengan Tuhan dengan dilarangnya tempat-tempat ibadah di mana umat Tuhan untuk berbakti, memuji dan mengesahkan nama Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 16, yaitu jaminan bagi orang percaya. Namun kita fokus di ayat yang ke-5 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Engkau tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri apa yang sedang terjadi. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi selama Tuhan kita jadikan tempat perteduhan kita, semua
wabah tidak akan kena pada kita. Amin. Firman Tuhan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke rumahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kita di segala jalan hidup kita. Ini jaminan bagi orang percaya. Karena wabah tidak pernah diizinkan Tuhan terjadi untuk menyerang orang percaya. Yang percaya katakan amin. Dalam perjanjian baru, di akhir zaman pun dikabarkan akan terjadi wabah penyakit, tetapi tetap tidak diperuntukkan bagi orang percaya. Kita lihat dalam Wahyu 9 ayat 2 sampai 4. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap. Dan oleh asap lubang itu dan di asap lubang itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai mentari Allah di dahinya. Jadi selama kita memakai mentari Allah di dahi kita, dalam arti kita memiliki roh Allah sebagai mentari dalam hidup kita, kita terjaga dari segala wabah. Amin. Kalau kita melihat dunia saat ini, terutama di Eropa, sudah ada ketentuan berupa undang-undang, masih berupa rencana RUU, tapi sudah disetujui oleh anggota dewan bahwa setiap orang akan dikenakan atau ditanamkan chip di dahi ataupun di tangan kanan atau tangan kiri. Chip itu artinya sebagai tanda identifikasi daripada seseorang. Tanpa chip itu orang tidak bisa belanja, orang tidak bisa bekerja ataupun beraktivitas. Kalau dia mau bekerja, dia mau terima gaji, dia harus ada chip, di scan di dahinya, di tangannya harus ada chipnya. Itu sudah mulai terjadi kenapan firman Tuhan, sudah sampai di situ. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, pada saat ini? Yang pertama, jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Sebagaimana Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi jangan takut karena segala sesuatu akan terjadi sesuai iman kita. Bersukacitalah. Tetap kerjakan apa yang seharusnya kita lakukan dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, dengan rasa aman, seperti hanya dalam Amsal 17 ayat 22, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira bukannya menjadi obat biasa, tetapi obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, yaitu karena ketakutan, karena kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya, mengeringkan tulang, artinya membawa sakit. Virus ini, corona, belum ada obatnya atau vaksinnya. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan menurut medis adalah tubuh kita sendiri, yaitu yang disebut imun atau daya kemampuan tubuh kita untuk melawan virus ini. Dan itu alami dari tubuh kita. Dan imunisasi ini bisa muncul dalam kondisi tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, jiwa yang senang, jiwa yang senantiasa ceria, bersukacita, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, kecemasan dan sebagainya. Dunia kedokteran juga kesaksian orang-orang percaya yang terlibat langsung di dalam penanganan kesembuhan pasien akibat virus corona ini juga bersaksi bahwa rasa takut, khawatir, cemas justru melemahkan tubuh kita di dalam mengeluarkan imun, menurunkan kemampuan tubuh, dan menyebabkan kita gampang sakit. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bangun benteng. Benteng apa ya ini? Benteng yang dimaksudkan ini adalah
benteng kita yang paling kuat adalah darah Yesus. Waktu roh maut mendatangi seluruh Mesir untuk membunuh setiap anak sulung, tidak ada satupun anak sulung bangsa Israel yang mati, karena setiap rumah mereka di ambang pintunya diolesi darah anak domba, lambang darah Kristus. Jadi kita harus meminta darah Kristus. Kita harus meminta darah Kristus menutup bungkus diri kita, keluarga kita, kota kita, bahkan bangsa kita. Yang keempat, pakai otoritas untuk mengusir virus ini dari hidup kita. Otoritas yang bagaimana? Bahwa kita sudah diberi kuasa untuk menghancurkan, untuk menahan, bahkan menghentikan setiap wabah penyakit. Kita lihat dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti sudah ada jaminan bahwa roh-roh itu akan takluk kepada kita karena kita membawa nama Yesus. Kuasa itu diberikan, kuasa itu sudah diberikan. Ini waktunya kita mempergunakannya. Seringkali wabah diizinkan terjadi supaya dunia bisa melihat perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Mereka akan melihat bagaimana besarnya kuasa doa orang percaya, sehingga dunia bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Amin. Kelima, yang terakhir, pakai hikmat yang daripada Tuhan. Hormati, patuhi pemerintahan kita dengan segala kebijakannya, karena pemerintah adalah juga salah satu alat yang dipakai Tuhan untuk meluputkan umatnya di zaman ini. Salah satu istilahnya cerita atau salah satu gambaran ketidakpatuhan seseorang kepada bahwa Tuhan memakai pemerintah sebagai alatnya adalah sebagai berikut. Digambarkan di suatu daerah terjadi bencana banjir. Pada waktu banjir masih setinggi mata kaki, ada seorang nenek yang tinggal sendirian di rumahnya. Waktu itu Pak RT datang menghampiri nenek itu dan berkata, "Ayo nek, kita mengungsi, mumpung banjir belum tinggi." Jadi nenek ini berkata, "Tidak, saya percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya." Kemudian Pak RT pergi, datang lagi, banjir sampai setinggi pinggang, dan orang-orang dengan membawa perahu datang menyebut nenek ini, "Ayo nek, kita mengungsi, banjir sudah tinggi." Tapi nenek ini tetap bersikeras dan ia tetap yakin dan berkata, "Tidak, saya tidak mengungsi karena saya yakin Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Kemudian banjir makin tinggi, nenek ini naik ke atap rumah dan datanglah tim SAR dengan perahu karet lengkap. Dia bermaksud mengungsikan nenek ini ke tempat yang lebih aman. Tapi sekali lagi nenek ini berkata, "Tidak, saya yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkan saya." Ia betul kuat, betul besar imannya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Banjir semakin tinggi, akhirnya nenek ini tenggelam dan meninggal. Ketika nenek ini sampai di surga atau di depan Allah Bapa, dia protes kepada malaikat-malaikat yang itu yang bawa dia protes. "Kenapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Padahal saya sudah beriman, saya sudah percaya bahwa Tuhan akan sanggup menyelamatkan saya." Akhirnya apa jawab daripada mereka itu? "Memang kamu tidak menyadari, tidak sadar bahwa Pak RT
orang-orang dan juga tim SAR yang datang ke rumahmu itu adalah atas perintah Tuhan. Tuhan menyuruh orang itu untuk menyelamatkan kamu, tapi kamu tidak mau, kamu membandel. Nah, itulah saudara ya, gambarannya. Artinya kita harus dengan hikmat, kita tetap percaya kepada firman Tuhan, tapi kita harus pakai hikmat kita, kita patuh kepada pemerintah kita yang kebijakannya, supaya kita berjaga-jaga, kita membatasi diri keluar rumah yang tidak perlu, kita keluar rumah untuk yang perlu saja, keluar dengan memakai masker, dan kita juga tetap bertambah tekun berdoa. Kita doakan keluarga kita, diri kita, doakan lingkungan kita, masyarakat kita, pemerintahan kita, hamba Tuhan juga kita doakan dalam pelayanannya, ya. Pokoknya kita setia dan taat sampai akhir hidup kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah meneladani kita dengan setia sampai mati. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk ganti hidup kita. Tidak ada yang sepadik di dunia ini dengan kasih Tuhan Yesus. Virus corona adalah roh kematian, sedangkan Yesus adalah roh kehidupan. Tuhan Yesus mau agar kita mengosongkan pikiran kita dari ketakutan, dari kekhawatiran terhadap wabah corona 19 ini. Karena ini hanya akan membawa roh kematian. Melainkan Tuhan Yesus mau agar kita memenuhi pikiran kita dengan hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang adalah roh kehidupan. Baik kita terjaga, kita luput dari semuanya ini. Kita tetap tekun berdoa. Sekali lagi kita berdoa bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi kota kita, bangsa kita, bahkan mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka kenal Tuhan Yesus, mereka semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka boleh melihat besarnya kuasa doa daripada orang-orang percaya di dalam menghadapi wabah ini. Dukung hamba Tuhan dalam menjalankan pekerjaan Tuhan, terutama di Geraha Harapan. Oke, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menyanyi satu pujian yang berkata El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. Allah Maha Kuasa.
kebenaran firman Allah yang kami dengar menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar taat di dalam melakukan firman-Mu, belajar mempercayakan Tuhan menghadapi segala situasi yang ada. Terima kasih Tuhan, kuasa firman Allah sudah bekerja di dalam hati kami semua yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus menjadi penolong kami, menjadi kemampuan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Apalagi di tengah-tengah situasi yang ada ini Tuhan, secara manusia kami cemas, takut, bingung, tetapi ada Tuhan Yesus, ada firman Allah, ada Roh Kudus yang memampukan kami sehingga kami tetap setia sampai akhir hidup kami ya Bapa. Terima kasih Allah sudah memberkati hamba-Mu yang Engkau sudah pakai menjadi saluran berkat menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Priantoro, bahkan keluarga, istri, anak-anaknya, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, masa kuliah anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Seberapa kami yang sudah mendengar, bahkan kami hadir di dalam pelayanan ibadah ini, semua yang sudah terlibat, Tuhan sudah memberkati kami semua. Terpuji-puji bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi yang indah ini. Dalam rangka kami bersyukur pertolongan Tuhan, keselamatan, lewat kami memperingati kematian-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat anugerah Allah, kasih sayang oleh kuasa Roh Kudus tetap tinggal menyertai kami semua. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Kiranya. Amin. Tuhan Yesus. Engkau mengerjakan